alhamdulillah infrastruktur itu sudah ada, tinggal perlu diawasin. Kalau sudah infrastrukturnya sudah ada, ibaratnya adalah tol langit. Nah, kan ini orang dikit-dikit dulu tidak pakai tol ini kan, tol darat, tol laut, kita bilangnya tol langit. Tol langit. Ya. Nah, karena tol langitnya sudah siap, berarti harus diberikan suatu frekuensi luas. Inilah kita atur. Namanya kalau istilah kami ASFRI, tabel alokasi spektrum frekuensi radio. Jadi tanah yang tadi yang luas tadi itu dibagi nih. Ada untuk handphone, ada untuk hankam, ada untuk penerbangan, ada untuk maritim, ada untuk radio, ada untuk televisi, banyak. Ada sekitar 26. Kalau mencapai 100% mungkin tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena ada beberapa di daerah kita itu kepulauan. Misalnya contoh Tembilahan ya. Ada Pulau Guntung, Pulau Burung, Pulau berapa lagi tuh, Kuala Enok misalnya gitu. Bengkalis juga gitu. Kita itu di pulau-pulau itu ada orangnya juga. Jadi saya bohong nih kalau saya bilang bisa 100% bohong saya. Tetapi mencapai 99%, 98% itu mungkin. Kalau 100% tidak. Contoh nih ya, saya bulan November akhir itu kebetulan di Riau misalnya di PCR, di Undi dia pinter nih, dibangunnya di kampungnya supaya kampungnya juga melek internet. Secara aturan, apakah dia salah? Salah. Berarti kami harus tertibkan ini. Tetapi menjadi pertanyaan, kami tutup, berarti infrastruktur di situ mati dong. Masyarakat tidak bisa lagi berkomunikasi dengan digitalnya. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan, kami mencari yang disebut dengan Bapak asuhnya, Kota Riau lah. Setelah ngobrol, saya celetuk dikit. Saya mohon maaf nih Pak Kadis, kita ini kan Diskominfo menangani telekomunikasi, ya bukan hanya komunikasinya, tetapi juga menangani telekomunikasi dan digital. Bagaimana lah Kominfonya kabupaten dan kota ini mau jalan kalau pemimpin dinas Kominfonya itu backgroundnya misalnya ekonomi atau kehutanan. Waktu itu saya bilang begitu, baru Kadisnya bilang gini, saya lah itu Pak Tony. Waduh, saya bilang, aduh salah ngomong saya ini Pak sama. Komdigi itu sudah membuat beberapa filter untuk mengarah anak-anak kita menjadi Indonesia digital. Yang pertama adalah kita salah satu negara yang mempunyai yang disebut dengan pembatasan penggunaan internet untuk anak usia dini, namanya PP Tunas. Baru dilepas kemarin di bulan Mei dan disahkan sama Pak Presiden Agustus atau Oktober, saya lupa. Namanya PP Tunas. Ini pembatasan kepada anak-anak. Salah satu lembaga korupsi yang menyatakan kalau Anda anggota dewan, Anda pejabat pemerintah, Anda masyarakat Riau, Anda rencana mau jadi koruptor di tahun 30, mulai sekarang jangan gunakan handphone, jangan gunakan internet, jangan gunakan PC, supaya Anda lolos dari jeratan korupsi. Satu lagi, kami mempunyai alat pengawasan. Jadi kalau misalnya masyarakat, pemerintah siapapun yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik di digitalisasi, kami punya semua rekam jejaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini bersama DTV Media, saya mengundang orang khusus ke studio kita. Dan banyak hal sebenarnya yang akan kita bicarakan dengan beliau menyangkut infrastruktur tentang radio. Karena beliau ini adalah tokoh utama di UPT Ditjen Infra Digi di provinsi di Pekanbaru. Baik, saya kenalkan dulu terlebih dulu Pak Tonito Tito. Siapa ini?
Pak, Pagi. apa selamat udah pagi. siang ini? Oh ya, siap. Kita santai aja Pak Ya, Ton. Saya panggil Pak Ton aja ya. Pak Ton, oke. Nah, karena semua orang di Riau memanggil beliau Pak Ton. Jadi Pak Ton ini adalah PLT Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio. kelas 1 Pekanbaru, atau orang menyebutnya Balmon kelas 1 Pekanbaru. Jadi di Riau ini sudah ada namanya UPT Dirjen Infradigi, Infrastruktur Digital dari Kementerian Komunikasi Pusat. Jadi beliau ini orang pusat. Jadi kita hari ini sangat berbahagia dengan kedatangan beliau, karena sebenarnya di TV ini Pak Ton juga di bawah Bapak barangkali ya. Karena beliau nanti kita tanya lebih luas mengenai peran beliau di Pekanbaru. Baik, Pak Ton. Oke. Ini UPT dari Dirjen Infradigi ini kan utusan dari pusat, Pak. Ya, betul. Kira-kira apa yang dikerjakan di Riau? Oke, ya. Jadi kalau kita tahu kan telekomunikasi itu kan dibagi atas pertama jaringan. Ya. Jaringan telekomunikasi. Udah ada jaringan nyampe ke rumah kita pakailah telekomunikasi itu. Mau dia pakai YouTube, mau pakai IG dan sebagainya. Kemudian untuk nyampe ke rumah, Komdigi itu punya Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Infrastruktur digital ini kan dibagi lagi atas 3. Jadi ada satelit, ada namanya fiber optik, ada namanya itu microwave link. Nah, untuk ngawasin di daerah ini dia perlu kantor perwakilan. Jadi kantor perwakilan itu disebutlah dengan UPT. Nah, jadi tugas kami ini mengawasi ini tadi infrastruktur digital, mau yang pakai frekuensi radio maupun yang pakai kabel atau disebut orang fiber optik. Nah, inilah yang kita awasi. Termasuk salah satu mengawasi yang disebut dengan spektrum frekuensi radio. Ya. Jadi itulah tugas kami dari Kementerian Komunikasi yang ada di daerah untuk ngawasin itu. Ya. Jadi ini di seluruh Indonesia udah ada nih, Pak, UPT seperti ini. Sudah ada. Jadi Dari 38 provinsi di Indonesia. ada. Jadi ini kita sudah ada 35 UPT Di provinsi. di provinsi. Kalau 38 tadi ada 3 provinsi baru yang memang belum kita bentuk ya. Ya. Itu khususnya di Papua. Jadi di Papua itu kalau tidak salah sekarang ada 5 provinsi. Kita di sana hanya 2. 1 6 namanya provinsi Papua. 6 ya. Ya. Di sana cuma 2, namanya UPT Jayapura sama Ya. UPT Merauke. Ya. Dulu apa namanya nih Pak? Dirjen Infradigi ini Pak. Oh dulu ini namanya Direktorat Jenderal Postel. Postel, Jadi ya? sebelum Kominfo, sebelum Komdigi namanya Kementerian Kominfo, menterinya Pak Budi Ari. Ya. Kemudian Direktur Jenderalnya itu Postel atau disebut dengan SDPPI, Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ya. Kerjanya nggak jauh beda dengan infrastruktur. Cuma bedanya dulu adalah kita tidak langsung mengawasi infrastruktur itu. Kita hanya melakukan monitoring, kemudian menemu kenali, hanya di spektrum frekuensi. Tapi di infrastrukturnya kita tidak langsung terjun ke lapangannya. Ya. Baru sejak jadi Komdigi, Komdigi mendapatkan mandat untuk mengawasi yang disebut dengan visi Indonesia Emas dalam bentuk Indonesia Digitalnya, atau disebut dengan visi Indonesia Digital 2045, sehingga perlu infrastruktur di Indonesia yang harus perlu diawasi, dijaga, dan dimonitor. Posisinya di mana-mana aja, sudah baik atau tidak, bagus atau tidak. Jadi kalau dulu tidak langsung, sekarang udah langsung gitu Pak? Sudah langsung. Alhamdulillah. Jadi pekerjaannya bertambah, Bang. Kira-kira berapa instansi atau berapa badan yang langsung diawasi oleh Komdigi ini sekarang Pak? Jadi infrastruktur digital itu yang menggunakan itu kan sebenarnya hampir seluruh instansi, seluruh masyarakat. Ya. Tetapi untuk pengelolaannya sama seperti gini, infrastruktur jalan yang membangun itu adalah PU, masyarakat, developer, hampir sama.
Infrastruktur digital juga sama. Ya. Jadi pemerintah membangun, ada namanya pemerintah membangun yang disebut dengan palaparing. Kalau Bang Denny dulu mendengar bakti waktu zamannya menterinya siapa yang dari Nasdem itu ya, yang kasus bakti itu. Oh ya. Siapa, Johnny G. Plate. Ya. Pak Johnny G. Plate itu membangun infrastruktur, jadi membangun backbone. Backbone itu adalah fiber optik yang ditanam di dalam laut, itu sampai dari Aceh sampai ke Papua. Inilah yang dibangun sama Pak G. Plate dan dilanjuti sama Pak Budi Ari. Sekarang, alhamdulillah, infrastruktur itu sudah ada. Tinggal perlu diawasin. Kalau sudah infrastrukturnya sudah ada, ibaratnya adalah tol langit. Nah, kan ini orang dikit-dikit dulu waktu zaman Pak Jokowi pakai tol ini kan. Ya. Tol darat, tol laut, kita bilangnya tol langit. Tol langit. Ya. Nah, karena tol langitnya sudah siap, berarti harus penggunaannya, pengawasannya gitu. Kalau di laut tadi sudah selesai, zaman Pak Jokowi ada namanya program 3T. Program 3T itu dilanjutkan. Nah, sekarang kami tinggal melihat apakah infrastruktur itu sudah sampai ini ke desa yang paling ujung. Jadi ini misalnya di mana kita bilangnya, misalnya di Tembilahan atau di Inhil, kan ada beberapa pulau Siguntung, Pulau Burung. Kita lihat apakah sampai ke sana juga ini infrastruktur itu. Kalau sudah sampai ke sana infrastrukturnya itu, tinggal kita mendorong masyarakat supaya semua masyarakat yang sampai ujung itu bisa menikmati digital itu. Begitu deh kira-kira. Ya. Penyangkut infrastruktur ini yang di UPT ini disiapkan oleh daerah atau pemerintah? Oh ya, jadi infrastruktur itu ada dibangun tadi pemerintah tadi, yang besarnya, ibaratnya tol gedenya gitu. Betul. Sekarang dari yang besar tadi itu mau disambung lah sampai ke rumah. Itu dibuka, terbuka. Jadi di Undang-Undang Telekomunikasi itu dibuka. Kita sebutnya adalah operator jaringan telekomunikasi. Operator jaringan telekomunikasi ini bisa BUMN, bisa BUMD, bisa juga swasta. Contoh BUMN, PT Telkom. Ya. BUMD itu ada salah satunya yang sudah membangun itu misalnya di Siak. Dia punya namanya operator jaringan NAP, izinnya. Dia punya itu. Jadi Siaknet itu punya izin. Ya. Kemudian nanti tadi dari laut tadi nih, yang besar tadi ini kan ditarik nih. Ya, betul. Kemana lah ya, kita bilang ke rumahnya lah gitu ya. Mau sampai rumah ini kan ada tahapan-tahapan. Silakan ini bisa BUMN, BUMD maupun swasta. Kebetulan di Riau ini punya operator telekomunikasi yang swastanya itu terbanyak, ISP itu terbanyak di Indonesia. Ada sekitar 54 yang Riau sendiri punya. Riau 54. 54. Riau aja. Riau saja. Tapi pemain di Riau ini ada juga dari Jakarta. Ya. Karena dia izin infrastruktur ini berlaku untuk se-Indonesia. Misalnya contoh nih, Bang Denny buka usaha operator jaringan. Itu walaupun izinnya di Riau, Bang Denny boleh membangun di Kalimantan semua Indonesia. Supaya bisa sampai ke ujung-ujung lah jaringan kita ini. Oh, begitu aturan mainnya. Aturan mainnya seperti itu. Iya. Lalu kalau kita kaitkan dengan peran KPID di Provinsi Riau ini, ada nggak kaitannya itu, Pak? Wah, oke. Dari Pak Jadi Tony. KPID itu kira-kira gini. Di media radio atau televisi, di media penyiaran, itu ada dua unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unsur infrastrukturnya. Satu lagi unsur konten. Nah, ini saya bagi dulu nih. Misalnya contoh radio ya, radio siaran ya, frekuensi 100 sekian poin sekian. Nanti kita kasih tahu kode frekuensinya kenapa pula nih. Jadi frekuensi sekian dan sampai dengan sekian. Kemudian itu kan frekuensi nih, itu namanya infrastruktur, Bang. Jadi kalau misalnya kalau bahasa kami, lu silakan punya izin infrastruktur, tapi lu juga harus punya izin konten. Nah, untuk infrastrukturnya kami yang mengawasin, kontennya teman-teman KPID. Jadi kalau dia menyalain konten, lu tutup dulu kontennya. Infrastrukturnya lu hidupkan boleh, tapi suaranya
nggak ada konten. Kira-kira seperti itu. Jadi media penyiaran itu dia ada dua unsur, satu infrastruktur, satu konten. Infrastruktur ini silakan, mau dia pakai analog, silakan. Mau pakai digital, silakan. Analog misalnya tadi itu saya bilang, radio Gaga, frekuensi sekian sekian, kan gitu. Nah, itulah infrastrukturnya. Kemudian kontennya Gaga, sekali di udara tetap di udara, nanti kontennya silahkan dia. Nah, kemudian apalagi infrastruktur berikutnya digital. Sekarang sudah ada namanya TV digital. Jadi memungkinkan ke depan digitalisasi. Lagi rame itu, Pak. Sedang rame digitalisasi itu. Nah. Di Riau aja sudah ada sekarang. Ini kami pantau sekitar 9 TV digital. Digital malah sudah siarannya itu sudah 23 di Riau. Di Riau. Yang masuk kami yang aktif dan yang aktif, produktif betul. Itu 9. Nah, digital di Riau itu Pak. Itu masih di bawah kita itu. Pengawasannya di bawah kita. Tapi kontennya teman-teman KPI. Iya. Baik Pak, ini kan kerja Bapak juga menyangkut dengan undang-undang komunikasi. Yes, telekomunikasi. Iya. Kalau kita kaitkan dengan KPID itu mereka juga menjalankan undang-undang. Yes. Ini apa nggak tumburan nanti, Pak Ton? Oh tidak, jadi gini. Kita ada dua undang-undang. Tadi saya bilang tadi ada dua ini ya. Di radio itu ada namanya unsur infrastrukturnya, ada unsur kontennya. Undang-undang infrastrukturnya tadi itulah disebut dengan undang-undang telekomunikasi. Untuk siaran kontennya itu diatur di dalam undang-undang penyiarannya. Jadi kalau kami lebih ke Balmon sendiri, pengawasannya lebih ke undang-undang telekomunikasi. Lebih ke telekomunikasi. Telekomunikasi. Kalau teman-teman KPID ke undang-undang penyiarannya. Jadi kalau gitu kerja Pak Tony lebih sulit dan rumit ya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh KPID Riau ya. Termasuk mungkin jaringan telekomunikasi, handphone, betul. TV, radio. Dan selain itu apa kira-kira Pak? Jadi semua telekomunikasi. Jadi kalau di dalam badan dunia itu ada namanya ITU, International Telecommunication Union. Jadi badan di bawah PBB itu ada namanya ITU. Dialah yang mengatur nanti tentang telekomunikasi dunia. ITU ini badan dunia. Nanti dia yang mengatur tentang telekomunikasi dunia. Kemudian nanti masing-masing negara itu di bawah kementerian. Ada di bawah kementerian, ada di bawah Direktur Jenderal, tergantung negaranya masing-masing. Kemudian telekomunikasi ini ibaratnya begini Bang, pengaturan tanah yang tidak nampak. Misalnya kami diberikan suatu frekuensi luas, inilah kita atur. Namanya kalau istilah kami TASFRI, tabel alokasi spektrum frekuensi radio. Jadi tanah yang tadi yang luas tadi itu dibagi nih. Ada untuk handphone, ada untuk hankam, ada untuk penerbangan, ada untuk maritim, ada untuk radio, ada untuk televisi, banyak. Ada sekitar 26 pembagiannya. 26 pembagiannya? Iya, termasuk apa namanya? Bluetooth, remote handphone, remote TV, remote mobil, itu diatur semuanya di situ. Ini Pak Ton, kan Balai Monitor ini mengawasi Seriau ya Pak? Seriau. Tapi kenapa namanya Balmon kelas 1 Pekanbaru? Dia diambil nama ibu kota provinsi. Jadi dia berdomisili itu di ibu kota provinsi. Jadi seluruh Balai Monitor atau UPT-nya kerjanya Seriau ya Pak? Kerjanya Seriau. Termasuk ke Meranti. Benar, tugas wilayahnya Seriau. Ke Rokan Hulu gitu. Yes, benar. Itu kalau fasilitasnya di Kabupaten Kota Seriau ini gimana Pak? Pemantau itu. Jadi Bapak juga punya cabang di Meranti, misalnya punya cabang di Tembilahan atau Rokan Hulu misalnya. Jadi untuk melakukan pengawasannya kita punya alat pengawasan namanya stasiun monitoring frekuensi radio. Jadi ada namanya alat stasiun monitoring frekuensi radio. Stasiun monitoring frekuensi radio kita di Riau itu ada 7. Ada 7.
Di mana Di, aja, Pak? di Pekanbaru itu ada 3 tempat. Ada di Tenayan, ada di Rumbai, Ya. ada di kantor kita sendiri. Ya. Ini 3. 3. Kemudian ada di Pulau Bengkalis, ada di Dumai. Kemudian ada di Tembilahan, Udah 7 itu. 5. 6. 6. Baru ada di Tembilahan, satu lagi di Bagan Siapi-Api. Nah, kita sih berharap totalnya nanti ada 12. Setiap kabupaten kota itu kita letakkan untuk penggunaan pengatur. Tapi kenapa hanya 7? Karena beberapa daerah itu penggunaannya tidak begitu padat, tidak seperti di Jawa penggunaan telekomunikasi kita. Itu dia Bang. Jadi dan ini semuanya itu bisa di remote. Jadi kita ada namanya di sini command center lah atau CC-nya. Jadi kita ngontrol. Saya juga bisa kalau pakai laptop di sini, saya bisa kontrol tuh 77 itu. Saya lihat penggunaan di sini padat atau tidak, di Tembilahan ada nggak, gitu, seperti itu. Kemudian kita juga, Pak Tony, maaf nih, karena kita orang komunikasi. Sekarang ada internet desa. Yes, benar. Nah, internet desa ini waktu zamannya Pak Samsuar itu jadi apa namanya andalan dia untuk komunikasi di daerah. Karena salah satu misinya keterbukaan informasi dan digital. Jadi dia meminta seluruh kabupaten ini, dari ada 12 kabupaten kota di Riau ini punya anten untuk pemancar atau apa semuanya. Internet gitu. Artinya seluruh Riau ini nanti terbuka ke internet. Yes. Nah di Riau ini kan sekarang masih belum semua Pak. Kalau kita presentasi paling yang melek internet itu sekitar 55 sampai 60 persennya itu. Itu nanti ada nggak ini program Kondiki untuk ini Pak? Oh ya. Termasuk mungkin kan biayanya gede juga tuh Pak. Kira-kira seperti apa? Oke, jadi infrastruktur digital yang sudah kita data dari tahun 2025 sampai ke bawah itu untuk jadi penggunaan itu ada 2 ya. Satu menggunakan frekuensi radio seperti handphone kita ini, ini menggunakan frekuensi radio. Kemudian satu lagi menggunakan kabel fiber optik atau FTTH lah kalau di rumah-rumah itu. Kemudian untuk yang handphone sendiri atau melalui BTS operator seluler itu hampir seluruh kecamatan di 12 kabupaten kota itu sudah terlayani. Dan di seluruh kabupaten kota, kecamatan sudah terlayani di Riau. Kemudian di beberapa desa juga terlayani. Kemudian bagaimana di desa? Di desa-desa ini tahun 2025 ini kita sudah mendata hampir 90% juga sudah terlayani dengan fiber optik, dengan kabel. Nah, tinggal pemerintah daerahnya mengoptimalkan desa. Jadi kalau kira-kira bahasa saya ini adalah kalau kami membuka jalur jalan, ini jalan ini kita buka di satu desa gini, infrastruktur jalan ini bagaimana dimanfaati supaya lebih baik. Jadi ada yang namanya itu infrastruktur digital itu seharusnya kami meminta kepada Pemda untuk mengoptimalkan. Saya setiap ke daerah Bang Denny, saya selalu mampir ke Kadiskominfo, ke Dinas Kominfo. Jadi hampir semua Dinas Kominfo itu kenal sama saya, kenal sama Bang Mon. Ya, kita memberi edukasi. Edukasi yang pertama adalah bagaimana menggunakan internet sehat, bagaimana memberdayakan internet itu menjadi suatu ekonomi digital. Karena apabila teorinya adalah apabila infrastruktur digital masuk ke dalam satu daerah, dia bisa mengangkat daerah itu ekonominya 0,5 sampai dengan 1% untuk pendapatan daerah. Tetapi adalah betul-betul memanfaatkan. Contoh, dulu sebelum ada handphone kita tidak pernah tahu namanya jual beli pulsa, atau kita tidak pernah tahu yang namanya BRI Link, tidak pernah tahu. Tetapi setelah ada namanya infrastruktur digital ini, sudah masuknya beberapa BTS, muncullah ekonomi digital baru. Apa itu? Orang mulai bisa jual pulsa. BRI Link itu transaksi dengan digital. Kemudian ibu-ibu, anak muda itu sudah bisa jualan UMKM-nya itu dari rumah dengan sistem digital. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya, kami orang Komdigi hanya menyiapkan infrastruktur digitalnya.
Pemanfaatan infrastruktur digitalnya, silahkanlah Pemda memberdayakan masyarakatnya, memberdaya OPD-OPD-nya untuk mengangkat ekonomi daerah. Seperti itu dia. Ya, kalau di Indragiri Hilir, Pak, Tembilahan, ya. Saya lihat sekarang, kebetulan saya orang asal dari Indragiri. Oh iya. Jadi tetangga saya itu Inhil. Itu seluruh misalnya pajak, mulai dari kendaraan bermotor, masalah KTP, masalah apa, itu digital semua sekarang, Pak. Daftar digital. Iya, iya. Termasuk di Pekanbaru kan sebenarnya. Iya, iya. Di Pekanbaru ini sebagai contoh proyeknya lah. Gitu. Iya. Nah ini kan juga hal seperti ini kan kita harapkan seriau nih, Pak. Iya. Jadi betul-betul eranya sekarang ini era digital gitu. Iya. Makanya Kominfo pun diganti menama Komdigi. Komdigi. Jadi memang perannya sangat luar biasa gitu. Nah, cuman di Riau ini kira-kira kalau menurut Pak Tony bisa sampai mencapai angka 100% untuk digital ini, dan semua daerah menggunakan seperti Tembilahan dan Pekanbaru ini, berapa lama kira-kira Pak Tony? Kalau mencapai 100% mungkin tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena ada beberapa di daerah kita itu kepulauan. Misalnya contoh Tembilahan ya. Ya. Ada Pulau Guntung, Pulau Burung, pulau beberapa lagi tuh, Kuala Enok misalnya gitu. Bengkalis juga gitu. Kita itu di pulau-pulau itu ada orangnya juga. Jadi saya bohong nih kalau saya bilang bisa 100% bohong saya. Tetapi mencapai 99%, 98% itu mungkin. Mungkin, Pak. Kalau 100% tidak. Contohnya ya, saya bulan November akhir itu kebetulan melakukan pembinaan kepada teman-teman infrastruktur digital yang ada di sana melalui komunitasnya. Ya. Terbanyak itu memang di Tembilahan. Ada 30 pemain di sana. Di Tembilahan ya? Di Tembilahan. Jadi pemain investor yang membangun infrastrukturnya. Ya. Misalnya contoh ada di pulau kecil. Ya. Di pulau ini itu sudah dapatlah jaringan misalnya Starlink. Tapi Starlink itu kan hanya dia sama rumahnya. Tetapi mendistribusikan itu kan harus ada orang yang mempunyai ilmu, mempunyai uang untuk membangunnya. Itu di pulau-pulau yang di Inhil itu sudah mulai. Sudah embrionya tuh sudah mulai banyak gitu. Di Inhil ya? Di Inhil. Jadi kita melihat, oh ini bagus, tinggal bagaimana mereka ini yang tadi pertama tidak tahu, sekarang sudah mulai tahu infrastruktur. Sekarang kita tinggal melakukan pembinaan. Bagaimana tadi kalau kami menganggap dia masih Spanyol ya, separuh nyolong dalam hal bisnisnya itu, Ya. kita bantu untuk apa namanya, dia menjadi legal dan ke depan ekonominya jadi bangkit. Ya. Kalau kami punya konsep Bang Denny di Komdigi itu adalah kita itu tidak mau melakukan aksi tanpa solusi. Misalnya contoh, saya tahu nih di kampung ini sudah adalah infrastruktur digital internet yang dibangun masyarakat kampung. Tetapi masyarakat kampungnya masih Spanyol. Betul. Jadi dia ambil dari mana? Dari Telkom dari operator seluler, pakai penguat signal istilahnya, karena mungkin dia agak sedikit pintar nih kuliah di Riau misalnya, di PCR, di UNRI, di UIN, dia pintar nih, dibangunnya di kampungnya supaya kampungnya juga melek internet. Secara aturan, apakah dia salah? Salah. Berarti kami harus tertibkan ini. Tetapi menjadi pertanyaan, kami tutup, berarti infrastruktur di situ mati dong. Ya. Masyarakat tidak bisa lagi berkomunikasi dengan digitalnya. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan, kami mencari yang disebut dengan bapak asuhnya. Jadi dia ini kita undang, kita jelaskan. Aturan menggunakan namanya reseller. Ya. Jadi ada istilahnya reseller Bang Denny. Aturan pertamanya adalah ini yang punya izin, ISP, ini langsung ke user. Tetapi Komdigi sudah punya aturan di tahun 2019 yang disebut dengan boleh membuat namanya reseller atau seperti agen lah. Agen ya? Agen ya. Jadi misalnya Bang Denny nih, Betul. kebetulan adik membangun di kampung. Ya. Ya dengan ilmu yang
mumpuni, membangun. Tapi nggak tahu nih urus izinnya kemana. Udah, kita ajak nih teman-teman APJI. APJI itu adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Kita ajak, bro, lu mau nggak membinasi RT RW istilah kami atau ISP yang ada di kampung ini untuk menjadi binaan lo, sehingga si reseller ini atau Sudah sampai kita ke situ, Pak, sudah ya? sampai, sudah banyak. Jadi artinya katakanlah misalnya Telkomsel atau SL atau jaringan telekomunikasi, ini kan di bawah Betul, juga. pengawasannya di bawah kami. Itu kalau mereka menyalahi aturan seperti yang Pak Tuan bilang tadi, mungkin katakanlah Spanyol gitu ya, Spanyol itu ada tindakan atau hanya dipanggil saja, Pak? Oh ada, jadi berkaitan Undang-Undang Cipta Kerja, ada memang Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah tata hukum di Indonesia. Kalau dulu sebelumnya, saya kemarin bertanya dengan teman saya yang orang hukum. Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah ton. Kalau dulu hukum kita itu katanya adalah mengarah ke Eropa. Eropa itu kalau terjadi tindak pidana, periksa dulu, ditentukan dulu apa tindak pidananya, pasal-pasal apa yang kalau mereka langgar ya, apa yang dilanggar itu dulu. Tapi setelah jadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, termasuk kami juga yang kena di dalam Undang-Undang Telekomunikasi, itu kena denda dulu. Jadi seperti undang-undangnya apa ya, kepolisian apa namanya itu, lalu lintas, lu nggak pakai helm sekian sama. Tadi juga begitu, Bang. Pada saat kita periksa, apa dendanya itu, Pak? langsung dia bayar uangnya ke negara. Jadi pada saat itu kita bilang, Bang, Abang melanggar ini, aturannya ini. Abang harus melakukan pembayaran denda sekian. Ini daftarnya. Itu kita kasih. Tapi itu kita tidak boleh ngarang, karena nanti ini harus dibuktikan. Harus ada pembuktiannya ini. Nah, setelah pembuktiannya dan dia sudah tahu, udah baru kita kasih tahu. Kecuali setelah sudah kita kasih tahu, dia sudah membayar, dia berulang. Dia berulang, barulah kena nanti urusan pidananya. Tapi kalau untuk awal yang tadi temuan, suruh bayar dulu, Bang. Suruh bayar dulu ya? Suruh bayar dulu. Mungkin sama-sama kita baca di media yang ditentukan ininya ya? Iya, seperti hukumannya itu. Ya? Hukumannya. Betul. Betul. Ini Pak Tony, dari 12 kabupaten kota di Riau ini, kalau boleh saya tahu, kami tahu, itu yang paling maju komdiginya di mana, Pak? Daerah mana itu? Yang paling mungkin fasilitasnya paling lengkap, kominfonya bervariasi sih, partisipasi Bang. gitu. Jadi gini, saya pernah berdiskusi ya dengan beberapa kepala dinas Kominfo, karena di Pemda ini kan perputarannya cepat. Hari ini si A, baru 2 tahun atau setahun ganti si B, kebijakannya berubah gitu. Sebenarnya pertama 5 tahun sebelumnya waktu masih, mohon maaf saya sebut nama Pak Samsuar, waktu Bupati di Syah ini salah satu yang Kominfonya itu sudah landing. Kenapa? Pak Samsuar itu sudah buat namanya BUMD-nya yang disebut dengan Siaknet. Kalau tidak salah itu di bawah PT Pembangunan Sarana Siak, kalau saya tidak salah. Nama PT-nya. Nama udaranya Siaknet. Sehingga fasilitas pembangunan telekomunikasi, infrastruktur digital yang ada di Kabupaten Siak, ini yang membangun, inilah yang mengarahkan. Sehingga ini menjadi salah satu poin kami bawa kemana-mana. Si Siaknet. Siak ya? Siaknet. Bahkan Siak sudah punya TV waktu itu. Sudah punya TV, punya radio. Sekarang mati malah gitu. Itu tadi nih, mohon maaf nih Bang. Berubah kepemimpinan Pak Samsuar. Pak Samsuar ya, atau Bupati dan apa, berubah juga. Saya ada joke sedikit ini Bang. Ini saya tidak sebut nama daerahnya. Saya diskusi dengan salah satu kepala dinas Kominfonya. Di Kabupaten Kota Riau lah. Setelah ngobrol, saya celetuk dikit. Saya mohon maaf nih Pak Kadis, kita ini kan Diskominfo menangani telekomunikasi, ya bukan hanya komunikasinya, tetapi juga menangani telekomunikasi dan digital. Bagaimana lah
Kominfonya kabupaten dan kota ini mau jalan, kalau pemimpin dinas Kominfonya itu backgroundnya misalnya ekonomi atau kehutanan. Waktu itu saya bilang begitu. Baru kadisnya bilang gini, saya lah itu Pak Tony. Waduh, saya bilang, aduh salah ngomong saya ini Pak. Kenapa? Kenapa saya bilang itu? Karena saya keliling, nih, mohon maaf nih Pak, dari 12 kabupaten kota, berapa persen lah saya bilang ya Pak ya? 1, nggak sampai 5 Pak. Nggak sampai 5 kadis Kominfonya itu yang backgroundnya itu informatika atau telekomunikasi, tidak ada Pak. Jadi yang ada backgroundnya nih, mohon maaf nih, mohon maaf, kehutanan, pendidikan, ekonomi. Jadi bagaimana dia mau menjalani, mengawasi tentang telekomunikasinya itu? Gitu. Kalau sekarang ini kepala dinas Kominfo satu-satunya yang wartawan itu di Kuansing, Pak. Oh, di Kuansing, ya. Nah, yang lebihnya itu ya seperti yang Pak Tony bilang, latar belakangnya beda-beda gitu kan. Oh, berarti dia ganti Pak ini ya, yang sebelumnya, Pak Doni. Yang backgroundnya kehutanan. Betul. Iya. Doni itu dulu di provinsi, pernah juga menjadi Kadispora. Lalu menjadi kepala dinas. Kebetulan kami turut membantu mengarrange radio Kuansing, Pak. Peran Komdigi ini, Pak Tony, sekarang memang luar biasa. Kita tahu bahwa pacu jalur itu sudah ada sejak abad 18, Pak. Betul. Tapi kenapa baru sekarang mendunia? Itu peran Komdigi. Saya pernah bilang sama Pak Bupati Kuansing itu, kalau ini tidak ada zamannya digital, barangkali pacu jalur belum mendunia seperti ini. Ini peran ini luar biasa, sehingga peran digital ini sangat luar biasa. Makanya kami beruntung bisa Pak Tony sampai ke sini karena podcast kita ini ditonton juga hampir seluruh kabupaten kota, Pak Tony. Nah, mungkin pesan Pak Tony kepada kabupaten kota inilah kira-kira seperti apa era digital ini harus dikembangkan di kabupaten kota itu. Misalnya sekarang Meranti. Meranti ini cukup tergendala masalah Komdigi ini, Pak. Satu karena wilayahnya, geografinya. Yang kedua juga mungkin peran pemerintah di sana tidak menjadikan Komdigi ini hal-hal yang perlu dikembangkan lah, kira-kira itu Pak Tani. Oke. Pada saat pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, tingkat 1, tingkat 2 itu tidak jalan dalam program telekomunikasinya, mau tidak mau masyarakat itu langsung jalan. Kalau teman-teman mahasiswa bilangnya autopilot, itu otomatis jalan. Tanpa dihempang otomatis jalan. Karena itu sudah menjadi, karena dunia ini sudah menjadi globe, menjadi satu gitu. Saya keliling 12 kabupaten kota. Kalau pusat, kami sudah membuat yang disebut dengan visi Indonesia Digital dengan 3 pilar. Visi Indonesia Digital, nanti bisa dilihat itu di webnya Komdigi. Ada namanya disebutkan visi Indonesia Digital 2045. Jadi untuk mendukung yang namanya visi Indonesia Emas 2045, Komdigi buat konsepnya untuk membantu itu disebut dengan visi Indonesia Digital. Oke. Jadi ke depan kita suka tidak suka, mau tidak mau, 2045 bukan saya, bukan Bang Denny yang akan mengurusi negara ini. Anak-anak kita nanti yang ngurus, yang saat ini mungkin umurnya 20 tahun. Ya. Kemudian berarti kita ini 2025. Berarti ada 20 tahun lagi. Berarti 20 tahun lagi 40 tahun mereka yang akan nanti mengelola negara ini. Dan negara ini, dunia ini ke depan tuh digital. Sekarang menjadi pertanyaan, apalah yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak punya rule, tidak punya arah daerah itu dalam hal digitalisasi? Yang terjadi apa? Orang luar tinggal masuk digitalisasi. Orang yang pintar tinggal masuk. Kita hanya menjadi penonton di tempat kita sendiri.
Saya melihat, ini mohon maaf sebelumnya kepada pemerintah kabupaten kota, saya belum menemukan adanya master plan pembangunan digitalisasi untuk kabupaten kota Di Riau. di Riau. Saya tidak pernah ada tetapi tidak disadari. Misalnya contoh, saya pernah ngomong sama Kepala Dinas Kominfo Siak, Bang, saya lupa namanya. Budi. Bukan, yang sekarang. Mereka memang ada membangun infrastruktur digital. Tetapi infrastruktur digitalnya itu, kalau yang sekarang, kalau saya bilang sekarang itu, tidak ada nilai tambahnya. Jadi hanya bangun tok. Hanya sebagai proyek. Tapi tidak menghasilkan apa-apa kepada Pemdanya. Seharusnya kita membangun, harus ada dong impact. Ya. Kami selalu diajarin di dalam bekerja itu dengan IPO-OI. Jadi ada input, proses, output, ada namanya outcome dan impact. Jadi bukan hanya saya perlu membangun infrastruktur digital seperti kata Bang Denny tadi itu, konsepnya internet desa. Jadi sampai ujung itu saya bangun. Oke, ini udah siap nih dibangun. Berarti input, proses, output, udah selesai outputnya. Outcome-nya apa? Apa yang hasil dari output tadi itu, apa yang harus aku dapat? Apa yang kami dapatkan selaku pemerintah daerah? Apa yang kami dapatkan kata masyarakat? Apakah positif atau negatif? Oke. Kemudian berikutnya ada impact, dampaknya. Dampaknya apa? Kalau kami melihat, ayo sama-sama nih pemerintah kabupaten kota bersinergi, sama-sama kita buat master plan bersama. Ya. Jangan berpikir proyek untuk yang sebenarnya instan. Saya Bang Denny, ini mohon izin, saya menangani digitalisasi ini sudah lama sekali, sudah hampir 20 tahun. Karena saya juga dosen di salah satu perguruan swasta. Dan kami beberapa dosen itu membuat konsultan IT, walaupun kami kurang terkenal nih. Belakang layar ya. Yang ada kami lakukan, yang ada kami temukan adalah begini. Ini sekali lagi saya mohon maaf nih kepada para pemangku kepentingan di pemerintahan kabupaten desa. Kita sering berpresentasi, ngobrol, diskusi. Diskusi. Saya juga baru diskusi kemarin. Kenapa disampaikan aja Pak? Karena saya melihat juga dari 12 kabupaten kota ini ada dana Kominfo-nya itu dikurangi jauh Pak dari dana-dana sebelumnya. Khususnya untuk digital ini Pak. Misalnya yang paling gampang nih, ini yang paling simple. Kita salah satu kabupaten kota mempunyai 20 SKPD atau OPD namanya sekarang. Contoh, masing-masing pasti punya anggaran internetnya. Punya ya. Kalau 20 masing-masing nggak usah besar-besar deh, 10 juta aja per bulan. 10 juta nih. Berarti satu bulan pemerintah kabupaten kota itu mengeluarkan 200 juta untuk pembayaran sewa penggunaan internet. Kalau setahun berarti 200 dikali 12 ada 2,4 miliar. Siak itu ada 5 miliar. Saya udah ngobrol sama Bang, nanti saya lihat datanya sama saya. Kita udah ngobrol. Dia senang mengatakan itu. Saya juga setuju. Tetapi pertanyaan berikutnya, lu mengeluarkan 2,4 miliar, lu mengeluarkan 5 miliar, uangnya habis loh. Itu seperti, mohon maaf, bakar kertas, habis. Pemdanya dapat apa? Apa yang sudah dibuat Pak Samsuar sebelumnya, ini benar. Kenapa saya bilang benar? Dia buatlah namanya BUMD, namanya Siaknet. Ntar besok si Arif telepon saya ini. Karena Arif teman saya itu direkturnya itu. Jadi Siaknet ini dia bukan mengelola, dia mengelola internet yang ada di Kabupaten Siak. Dialah yang mendistribusikan internet itu sampai ke kantor-kantor desanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengelolaan itu dia tidak dapat duit? Dapat Bang. Pasti dapat dong. Pasti ya. Nggak mungkin lah kita buat koperasi kecil aja kita ada simpan pinjam kita dapat kok. Dia pasti dapat.
Waktu dia dapat, dia kan akan memberikan kontribusi lagi ke daerah. Kan dia BUMD. Ya. Berarti ada kontribusinya. Inilah yang tidak ada. Jadi di 12 kabupaten kota hanya ada BUMD, satu BUMD, dan sayang tidak dimanfaatkan BUMD ini. Ya mungkin ini kan produknya si A, gua kan punya sendiri. Kemarin saya 5 bulan yang lalu ngobrol sama tim suksesnya Bu Anip, Bupati Siak. Saya ngobrol, Bu, bismillah, kalau disetujui nanti akan ada investor Korea membangun di Siak, saya bilang. Pembicaraan Pak Tony dengan Bupati Siak? Bukan bupati, salah satu tim sukses. Dan kita ngobrol, kebetulan yang investasinya masih keluarga saya. Dan itu udah ketemu sama ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ini kembali ke telekomunikasi. Ini ada investasi pembangunan industri. Ya. Ini sumber bandwidth, sumber telekomunikasi. Berarti harus dong ada yang membawa ini kemari. Ya. Benar ya Bang ya? Betul. Sekarang pertanyaannya, gua kan penguasa daerah. Masa gua nggak ada bisa mendapatkan profit atau tambahan untuk daerah saya nih waktu membangun ini. Itu yang sangat disayangkan. Ini saya buka satu. Kita Digi itu punya namanya PRB, Palaparing Barat. Itu Palaparing Barat. Itu yang tadi dibangun saya bilang dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Itu ada jalur bawahnya itu ngelewatin Siak. Jadi kita di sini ada Bang, di setiap provinsi itu diletakkan sumur-sumurnya istilahnya. Ya, di sini ada di Siak, ada di Dumai, ada di Meranti, dan ada di Bengkalis. Jadi kalau ibaratnya abang mau ngambil air, kalau internet itu saya bilang seperti sumur, tinggal gali nih. Ya. Cuma mengarahkan sumur ini sampai ke rumah kan berarti kita harus bangun pipa. Nah, ini kemarin saya bilang, bisa nggak kita dapat duit? Saya bilang itu. Gimana cara Pak Tony? Bangun dong infrastrukturnya. Itu perlu duit yang banyak Pak Tony? Tidak. Kami, apakah membangun Palaparing duit pemerintah seutuhnya? Tidak, Bang. Bangkrut negara kita. Kita membuat KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Seperti Pak Jokowi membangun tol, itu juga pakai KPBU. Jadi kita bilang pakai KPBU. Bagaimana itu? Ini yang tidak. Sementara swasta, Bang, beberapa operator telekomunikasi itu menarik sendiri yang tadi sumur yang ada di Siak itu narik sampai ke Pekanbaru. Berapa kilometer itu? Jauh berapa kilometer itu? Mereka aja mau. Kenapa? Swasta ya? Swasta, karena dia menghitung profitnya gede ini. Besok begini. Oke, itu satu. Kemudian nanti ada waktu saya dulu melakukan pembinaan BUMDes internet. Jadi waktu internet desa ini kami ada beberapa itu melakukan pembinaan di BUMDes. Alhamdulillah di Siak itu ada namanya BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Ini kita kelola di internetnya karena saya tahunya hanya internet telekomunikasi. Alhamdulillah penghasilan mereka itu setahun hampir 2 miliar. 1 tahun? 1 tahun. Di BUMDes itu? BUMDesma itu. Jadi luar biasa itu Pak. Masyarakat itu ditarik. Internetnya itu yang mengelola BUMDesma. BUMDesma itu seperti saya tadi bilang, dia kan nggak punya izin, Bang. Berarti ilegal dong. Kerjasama dengan ISP yang punya izin. Masalah mereka bayarnya berapa fee-nya, B2B lah. Kita nggak ikut campur ya pemerintah. B2B silakan. Tetapi dia bisa menghasilkan profit loh. Ini yang kami tidak melihatnya dari pemerintah kabupaten kota. Sebagai informasi ini kepada Bang Denny, kami ada namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Kalau di Pemda namanya PAD. PAD ya. Tapi dari sektor telekomunikasi, itu kita setahun mendapatkan 20 triliun. 1 tahun? 1 tahun. Dari pengelolaan telekomunikasi ini, kita mendapatkan 20 triliun PNBP ini. Itu dari sisi ke depan, kemungkinan akan bertambah lagi karena kita sedang juga menyiapkan bisnis baru ke depan. Ini teman-teman Pemda, kalau mau mengambil bisnis baru ke depan telekomunikasi, wajib harus ambil. Ya itu tergantung nanti ininya, cara pandangnya.
ada yang disebut dengan data center. Data center itu kira-kira seperti buat apa ya, rumah gede bang, nyimpan barang, tapi bentuknya digital. Data center namanya. Data center. Data center itu syaratnya simple bang. Yang pertama, listrik tidak boleh mati 24 jam. Adanya air untuk pendinginan. Yang ketiga, adanya tanah yang tidak bermasalah untuk membangunnya. Pemerintah kabupaten kota kalau sudah punya ini dan dia bisa menjamin, silakan nanti ke Komdigi. Kita carikan investasi untuk membangun. Komdigi ini sedang membangun di Kerawang, saya lupa hampir berapa hektar, 100 hektar lebih, itu data center yang kerjasama dengan luar negeri. Dan itu penghasilannya, prediksi saya itu triliunan. Per tahun? Per tahun. Karena bayangkan nih, data center itu kira-kira begini bang. Kalau abang lihat terminalnya akap, itu kan setiap orang masuk bayar kan? Bayar. Benar ya? Betul. Jadi terminalnya internet itu namanya data center. Abang bayangin ini, kalau ada orang numpang di situ bang, numpang lewat bayar, numpang lewat bayar. Kira-kira seperti itu. Jadi udah bisa bayangin lah berapa lah penghasilan itu. Walaupun kemarin kita sama-sama itu sama dengan numpang parkir bayar. Numpang parkir bayar. Sama lah nih kemarin yang agak rame dan viral ya. PDN kita kena retas. Jadi itu sebenarnya adalah data center yang punyanya Komdigi. Ya, itu memang masih uji coba. Belum ada data negara ke situ banyak, belum. Tapi namanya netizen ya, itu kena retas, kena. Karena kita memang belum, jadi itu masih uji coba, keamanannya juga masih dicoba, kan harus dites. Ini keamanannya dicoba, cek, jebol atau tidak. Waktu dicoba, cepat, jebol. Rame nih masyarakat nih, oh jebol nih nanti KTP ku begini, bla bla bla. Padahal kita punya data center yang betul-betul kuat, itu di Batam. Di Batam ya? Kita punya data center Kepri, di Kepri. Itu udah lama bang. Itu bekasnya punya Telkom. Jadi ke depan ini yang kami sangat sayangkan di Komdigi. Komdigi bisa menghasilkan PNBP sekian, Pemda kenapa nggak bisa menghasilkan dari telekomunikasi ini? Tinggal merubah paradigma. Nanti ada satu clue bang, yang saat ini sedang rame. Nah tapi itu pengelolaannya di Pemda. Nanti ada saya kasih tahu. Baik Pak Tony, tadi kita menyebut bahwa Indonesia atau pusat Komdigi di pusat itu juga mentargetkan visi Indonesia Emas. Ya, visi Indonesia Digital. Ya, dari 35 provinsi yang sudah ada UPT itu, kalau bisa kita membandingkan gitu. Riau ini di urutan berapa Pak? Kalau untuk melangkah ke Indonesia Emas. Kalau kami digitalnya di sini, infrastrukturnya di sini sudah lebih baik. Lebih baik, sangat baik. Khususnya teman-teman di daerah SP, daerah-daerah transit itu luar biasa, Pak. Malah mereka itu membangun secara mandiri jaringannya di daerah SP gitu. Tinggal itu tadi, pada saat tadi ini kita sudah punya infrastruktur, pembinaan untuk penggunaannya itu kan diserahkan ke daerah. Artinya untuk mencapai visi Indonesia Emas ini, pihak Bapak harus mendapat dukungan lah ya, baik dari masyarakat, dari pemerintah, dari swasta, untuk mewujudkan ini Pak ya. Kalau yang terbaik provinsi mana itu Pak? Kalau saat ini masih Jawa, Pak. Jawa ya. Di Jawa itu rata-rata sudah baik dan kalau di Sumatera, Riau bisa kita katakan terbaik. Oh bisa. Jadi Riau ini dia kebetulan di tengah. Nanti saya kasih bocoran. Data center semua operator seluler itu adanya di Riau, Bang. Makanya Abang ingat dulu yang Telkom terbakar di Sudirman. Itu yang putus bukan hanya hari Riau, se-Sumatera Bang. Se-Sumatera ya. Jadi Abang bayangkan ini, kalau kita kelola dengan baik ini digitalisasi di Riau ini, ya kalau yang tadi yang saya katakan itu punya BUMN nih. Bagaimana kalau misalnya ya lembaga pendidikan buat, pemerintah daerahnya juga buat, wah sudah Bang, meriah kita ini. Oke, baik Pak Tony, cukup panjang pembicaraan kita.
mungkin sebagai penutup omong-omong ini, ada hal yang juga bisa Pak Tony sampaikan di luar pembicaraan kita kan. Oke. Silakan. Terima kasih para pemirsa Daily TV. Infrastruktur itu bukan hanya sebagai infrastruktur digital, tetapi lebih banyak pemanfaatannya. Bayangkan nanti di 2045 kita mengarah ke Indonesia emas. Kemudian berarti untuk mengarah ke sana anak-anak kita yang sekarang umur 20 tahun. Komdigi itu sudah membuat beberapa filter untuk mengarah anak-anak kita menjadi Indonesia digital. Yang pertama adalah kita salah satu negara yang mempunyai yang disebut dengan pembatasan penggunaan internet untuk anak usia dini, namanya PP Tunas. Baru dilepas kemarin di bulan Mei dan disahkan sama Pak Presiden Agustus atau Oktober, saya lupa. Namanya PP Tunas. Ini pembatasan kepada anak-anak. Kemudian dan ini sudah diikutin sama Australia. Ya. Itu juga dia meniru kita. Dan sebelumnya negara-negara maju juga sudah ada. Kemudian saya menyarankan kepada masyarakat, pemerintah daerah, adik-adik kami, anak-anak kami, Gen Z, setiap kalian melakukan sesuatu di dunia digital, itu akan ada namanya rekam jejak digital. Jadi janganlah berbuat pertama asusila, ada namanya caci maki atau apa namanya, atau ada namanya bully di internet, karena ini akan terekam. Itu dia. Jadi kalau kalian ini, mohon maaf, saya tidak mengajari. Saya pernah diberi arahan dengan salah satu lembaga korupsi. Dia mengatakan, kalau Anda anggota dewan, Anda pejabat pemerintah, Anda masyarakat Riau, ada rencana mau jadi koruptor di tahun 30, mulai sekarang, jangan gunakan handphone. Jangan gunakan internet. Jangan gunakan PC. Supaya Anda lolos dari jeratan korupsi. Satu lagi, kami mempunyai alat pengawasan. Jadi kalau misalnya masyarakat, pemerintah siapapun, yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik di digitalisasi, kami punya semua rekam jejaknya. Jadi kalau mau ada rencana nih, saya mau transaksi 50M. Setelah telepon, handphonenya dibuang dan dibakar supaya tidak ada rekam jejaknya. Bukan kartunya dilepas. Jadi kalau mau ada begitu, hari ini saya mau ngata-ngatakan Bang Denny nih, dalam bentuk digital atau IG-nya atau apa. Setelah itu saya buang nih, handphonenya saya buang, saya bakar. Supaya jejak digitalnya hilang. Baru hilang ya. Jadi Anda yang mau membuli, mau melakukan hal yang tidak baik di digital, pikir-pikir harganya mahal bro. Jadi bijaklah menggunakan dunia digital ya supaya lebih baik. Kenapa? Kami berharap ke depan jika Indonesia terkoneksi, semakin digital Indonesia semakin maju. Baik, terima kasih. Dialog interaktif ini sangat luar biasa hari ini Pak Tony Tito. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Denny. Terima kasih banyak, luar biasa.